gini, tadinya saya selalu bertanya, kenapa aku bahagia? Saya ini dulu menderita, tapi sejak umur 40 tahun ke atas saya bahagia sekali sampai hari ini. Ya. Nah, saya begitu lihat ada orang nggak bahagia, kenapa dia nggak bahagia? Dulu saya nggak bisa menceritakan, merumuskan kenapa saya berhasil menemukan kebahagiaan, kenapa ada orang lain yang tidak berhasil. Begitu saya menemukan satu video ini, saya selalu bersemangat untuk membagikan. Jadi di video ini dirumuskan tahapan kehidupan. Kehidupan yang pertama adalah survival. Survival itu ketika kita baru mulai bekerja, baru tamat, ya gaji masih kecil, mau beli rumah nggak sanggup, kredit, kos, bayar kos juga ngos-ngosan, bayar listrik susah, bayar air, mau nyekolahkan anak, waduh beratnya nggak ketulungan. Lebih baik sedikit hidup kita namanya security. Security itu ketika kita hidupnya sudah secure, ya sudah. Mau beli rumah kredit, udah bisa, nyekolahkan anak, udah tenang, bayar listrik apa semua, kadang-kadang piknik juga udah bisa. Itu udah secure hidup kita, udah tenang, udah nyaman, ya, karena gaji kita udah lebih baik. Nah, di atas itu ada yang namanya sukses. Nah, ketika kita sampai pada tahapan sukses, kita merasa bahwa inilah puncak pencapaian kita dalam hidup. Jadi kita mau ke luar negeri bisa, mau di first class bisa, terbang ya, beli 4-5 mobil oke, ya, rumah udah mewah, pokoknya apa aja nggak ada persoalan dalam hal finansial. Kemudian kita merasa inilah puncak kehidupan kita, pencapaian kita. Tapi kalau kita bicara itulah puncaknya, kenapa masih banyak anak-anak konglomerat yang bunuh diri? Dia udah kaya raya, punya segalanya. Ada konglomerat yang bunuh diri. Kenapa banyak perceraian? Kenapa banyak penggunaan narkoba di kalangan orang-orang kaya itu? Kan harusnya nggak ada. Apalagi ada anak konglomerat kemarin yang ketangkap sama pacarnya, sama istrinya, maaf. Istrinya selebriti. Begitu akhirnya masuk pengadilan, ditanya sama hakim, kenapa kamu menggunakan narkoba? Dia bilang untuk mengangkat beban hidup. Rasanya pengen tak tempeleng itu. Kamu selalu di Instagrammu pamer kemewahan, kebahagiaan, terus begitu pakai narkoba untuk mengangkat beban hidup. Beban hidup apa? Nah, ini semakin meyakinkan kita bahwa uang itu tidak membahagiakan seseorang. Ya, artinya jangan itu menjadi tujuan hidup. Tapi kita harus bekerja keras untuk cari uang. Iya, karena itu kehidupan yang nyata. Tapi kalau itu adalah tujuan, kita nggak akan pernah bahagia. Karena seperti koruptor tadi. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang membuat kita bahagia? Karena ini nanti korelasinya dengan sukses. Kalau sukses di dalam jabatan, kepangkatan, kekayaan, menurut saya itu bukan sukses yang sebenarnya. Sukses yang sebenarnya adalah ketika kita merasa bahagia dengan apa yang kita kerjakan, profesi kita ngajar, jadi Pak Rektor, bahagia, punya joglo banyak, yang saya belum lihat itu. Bisa nampung anak-anak, 40 anak atau bahkan 60 kalau dilihat dengan yang sudah lulus. Itu kebahagiaan yang susah diceritakan. Kalau kita pakai ukuran orang biasa, Pak Rektor ngapain sih mau capek-capek ngasuh mereka, nolong mereka, lebih baik ngurusin diri kita, uangnya bisa dipakai untuk senang-senang daripada mikirin anak-anak ini beasiswanya bagaimana, mikirin makannya bagaimana, tinggalnya bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Susah kalau orang nggak paham tentang nilai kebahagiaan. Sehingga kalau mau sukses dan bahagia, ada satu tahap berikutnya. Apa itu? Namanya signifikan, ya, survival, security, sukses, dan signifikan. Signifikan itu apa? Andino ya, jangan terlalu banyak omong, udah 2 jam ini. Signifikan itu ketika hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita itu bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu nilai. Nah, kalau kita sampai pada tahapan itu, udah jamin bahagia.